Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara mengenai ibadahnya Kain dan ibadahnya Habel. Ya, kita tahu bahwa Adam setelah dia jatuh dalam dosa dengan Hawa, dia memperanakan Kain dan Habel. Ya, nah Kain ini seorang petani, Habel itu seorang gembala. Mereka memberikan persembahan, ya hasil-hasil pekerjaan mereka lah ya. Nah, tapi persembahannya Habel diterima oleh Tuhan, persembahannya Kain tidak. Nah, apa alasannya kenapa kok persembahan Habel diterima, kok persembahan Kain tidak? Nah, kalau kita lihat di kitab Ibrani pasal 11 itu, ayat yang keempat kalau nggak salah itu, dikatakan di situ karena iman Habel memberikan persembahan yang lebih baik ya. Coba dulu saya baca ini. Karena iman Habel telah mempersembahkan ya persembahan atau korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi karena imannya Habel itulah yang membuat Tuhan menerima ya. Bukan karena jenis persembahannya, kalau Kain karena hasil tani, kalau Habel itu hasil ternak itu apa ya. Enggak begitu. Tapi imannya itulah yang menentukan. Kain ini seorang yang saya menyebutnya beragama. Beragama itu berbeda dengan beriman nanti ya. Kalau beragama itu melakukan ritual-ritual, kredo-kredo ya, melakukan aturan-aturan agamawi. Itu beragama ya. Jadi Kain ini bukan seorang yang penjahat yang tidak mau tahu tentang Tuhan, bukan. Dia beragama, dia menjalankan aturan agamawi. Nah, kalau Habel dia karena imannya, dia mengekspresikan imannya itu melalui korbannya itu ya. Habel bukan hanya melakukan, kelihatannya dia dari luar sih kelihatannya dia kayak sama aja dengan Kain, ibadah mereka kayak sama aja, mempersembahkan korban begitu ya. Tapi sesungguhnya Tuhan lihat di dalam batinnya si Habel ini seorang beriman ya. Nah, kita tahu ceritanya lah. Setelah itu Kain marah, ya, akhirnya dia bunuh Habel ya. Nah, yang mau saya tekankan di sini, perhatikan saudaraku ya. Kain membunuh itu dalam kondisi dia sebagai orang yang beragama ya. Bukan dia tadinya memang dasarnya penjahat, pembunuh, bukan begitu. Dia itu orang yang beragama, tapi dia membunuh ya. Nah, nanti kita akan melihat ini, kenapa ya orang yang beragama kok membunuh, dan itu saudaranya pula yang dibunuhnya gitu loh ya. Karena nanti kita lihat dalam sejarah kekristenan juga, itu bunuh-bunuhan itu udah banyak sekali terjadi. Nanti saya singgung sedikit itu. Tapi kita lihat dulu lah. Nah, Kain, apakah Kain ini diberkati? Setelah itu Kain kan didisiplin oleh Tuhan lah ya. Dan Kain itu menjauh dari Tuhan ya. Tapi perhatikan apa yang diperbuat Kain itu, orang yang beragama ini. Di ayat 17 itu ke bawah, Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Jadi dia diberkati juga, dia bisa membangun kota dan bahkan keturunannya nanti kita lihat itu ada yang namanya Yabal. Dia menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Ya, jadi kalau dibilang ini kayak perumahan dan kayak pertanian kayak begitu ya. Kemudian nama adiknya Yubal, dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Ini musik ya, entertain kayak gitu ya. Kemudian ada juga Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi ya, kayak perindustrian ya. Jadi peradaban manusia itu lahirnya dari keturunan Kain. Sementara keturunan yang ini Habel penggantinya kan Set ya. Kita lihat di pasal 5 keturunan Set itu, tidak ada kelihatan perbuatan-perbuatannya. Tapi mereka itu keturunan yang bergaul dengan Tuhan. Di sini ada seorang yang namanya Henok, bahkan hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun dan dia tidak ada lagi ya. Jadi, dan keunikannya, keturunan Kain tidak disebutkan satupun umurnya. Tapi kalau keturunan Set yang bergaul dengan Tuhan, beriman, ada umurnya tuh dicatat. Kenapa begitu? Dalam konteks perjanjian lama, umur itu penting. Karena itu membuktikan bahwa dia berkenan di hadapan Tuhan. Umur panjang apa sebagainya. Karena itu salah satu berkat ya dalam konteks perjanjian lama. Nah, ini Kain ini enggak dianggap berharga kehidupannya, keturunannya. Walaupun perbuatannya membangun peradaban manusia yang bahkan luar biasa dia. Ya, diberkati Kain ini, tapi tidak dipandang berharga seperti keturunan Set yang umurnya dicatat, dia berharga.
walaupun perbuatannya tidak dicatat, tidak terlihat lah gitu ya. Nah, kita melihat sini ya bedanya. Saudara perhatikan ini. Orang yang beragama dengan orang yang beriman. Orang yang beragama ini, saudara jangan pikir oh ini terkutuk ya. Enggak. Orang yang beragama juga diberkati Tuhan. Bahkan karya-karyanya kelihatan sekali ya. Tapi orang yang beriman ini, tapi ini nggak disebut umurnya, tidak berharga dia sebenarnya di hadapan Tuhan ya. Ya di hadapan manusia, di hadapan peradaban manusia dia bangun ya, berharga dia. Tapi di hadapan Tuhan, nah yang justru yang ini, yang beriman ini, keturunan dari Set, itu orang yang beriman ini. Berharga dia karena itu nama umurnya dicatat. Oke. Sekarang kita masuk dulu ke dalam dunia kekristenan ini, soal bunuh-membunuh ini ya. Coba dulu kita lihat ya. Sejarah dulu lah ya, secara garis besar aja lah sejarah itu ya. Dari sejarah dan dari firman Tuhan nanti kita lihat ini ya. Ya tentu banyak orang menolak penafsiran yang di Wahyu pasal 17 itu. Saya baca dulu sebentar ya. Ini ya. Wahyu pasal 17 ayat 6 ini. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Nah, coba dulu saya bicara dulu. Perempuan ini simbol siapa? Ya. Saudaraku, di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, perempuan selalu simbol daripada gereja. Kenapa? Karena Adam itu gambaran dari Kristus. Nah, kalau mempelai Kristus berarti Hawa, gereja itu, ya. Jadi dari Hawa itu gereja, simbol daripada gereja Hawa itu. Nanti kalau ada beberapa misalnya aspek-aspek perempuan-perempuan di Alkitab, misalnya Yusuf, istrinya itu anak Potifar itu, ya, anak Potifar, Asnat itu apa? Dia itu arti gereja yang diambil dari dunia karena Mesir simbol daripada dunia. Misalnya Daud, ya ada Abigail di situ, dia perempuan apa perang ya, karena Daud itu man of war kan dan sebagainya. Jadi perempuan dalam Alkitab selalu simbol daripada gereja. Nah, di kitab Wahyu ini ada 3 perempuan dinyatakan. Ada perempuan di Wahyu pasal 12, itu yang diselimuti matahari, bulan di bawah kakinya, dan bintang itu gereja pemenang itu. Enggak kita bicarakan sekarang. Tapi yang di pasal 17-18 ini, yang justru dibilang ayat 18, ayat 4-nya dibilang umat Tuhan, dikatakan ini, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Ini perempuan yang ini di Wahyu 17 ini banyak nih dosa-dosanya. Apa salah satu dosanya? Membunuh. Perhatikan ini. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi. Kalau mabuk sudah tahu ya, artinya minumnya nggak sedikit. Banyak itu minumnya. Jadi bunuh orangnya nggak sedikit ini. Tapi banyak sekali ya. Nah, coba saya lihat sejarah. Ini perempuan ini siapa ini? Katolik ini ya. Tapi orang Katolik pasti nentang ini karena perempuan ini pelacur sekolahnya. Campuran ya, menerima benih dari banyak pria ya, campur benih firman, benih tradisi, benih macam-macam tuh masuk semua situ. Ada anak-anaknya itu anak-anaknya di sini ini pelacurnya punya anak nih ya. Anak-anaknya itu Protesan, itu agama, orang-orang beragama semua ya. Orang-orang yang beragama yang apa? Tapi mereka bisa saling bunuh. Contohnya ya, ini Katolik dan Protesan. Perang itu mereka di Jerman itu 30 tahun. Berapalah korbannya itu? Kalau Katolik belum lagi hitungannya perang salib apa semuanya. Di sepanjang sejarah gereja ada seorang namanya, saya sebut aja lah, Pendeta Ezra Soru. Dia berani memperkirakan, ada yang orang ahli itu mengatakan Katolik sudah membunuh sekitar 50 juta orang. Sudah lihat, saya ulangi lagi ya. Katolik sudah membunuh kurang lebih 50 juta sepanjang sejarah gereja yang 2000 tahun ini ya. 50 juta. Belum Protestan juga. Sama itu. Saling bunuh. Kenapa? Karena beragama. Bukan beriman. Beda kalau beriman itu. Gereja mula-mula tuh beriman. Dia nggak ada bunuh-bunuhan. Petrus bukan membunuh Ananias Safira. Petrus cuma ngomong aja sesuai dengan hikmat Roh Kudus. Dia ngomong. Membongkar dosa Ananias Safira. Udah gitu yang bunuh, yang memberi disiplin kematian itu ya Tuhan. Mana mungkinlah Petrus melakukan itu ya. Jadi orang yang beriman tidak akan membunuh. Nggak ada tuh bunuh-bunuhan itu. Tapi orang yang beragama Kristen maksud saya, Katolik yang Protestan, itu bisa bunuh-bunuhan itu. Belakangan ini aja yang
Kalau saya sebut, saya kan dari HKBP dulunya, ya itu terjadi begitu Pak. Ya. Jadi bagaimana ini ya? Saudara, semoga kita mendapat kasih karunia untuk beriman, mengikut Yesus karena iman, ya. Bukan karena beragama. Dunia kekristenan itu udah beragama. Katolik, Protestan itu agama itu, semua itu. Ya. Dan agama itu selalu banyak aturannya, ritualnya, kredonya, ya, aturan macam-macam lah, tradisinya segala macam. Nah, banyak orang Kristen melakukan itu. Ya, enggak ada iman, dia melakukan aja ritual-ritual itu apa, setiap minggu datang, duduk, manasin bangku denominasi itu ya. 30 tahun, 40 tahun, panas itu bangku-bangku denominasi. Tapi enggak ada iman bertumbuh di situ. Ya emang enggak beriman kok. Nah, tapi kalau orang yang beriman, justru biasanya dia enggak melakukan ritual-ritual yang kayak gitu. Disingkirkan biasanya orang-orang yang beriman itu ya, yang saksi-saksi Yesus itu. Jadi beginilah kesimpulannya. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia lah. Karena iman itu kasih karunia. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita beriman kepada Tuhan Yesus, nggak bisa. Haruslah iman Kristus sendiri yang datang kepada kita, berikan kepada kita dalam batin kita. Barulah kita mengikuti iman itu. Iman itu bilang ke kiri, kita ke kiri. Iman itu bilang ke kanan, kita ke kanan. Kita mengikuti iman Kristus ya, dalam batin itu. Nggak ngikutin aturan, ritual, kredo atau apa-apa. Ya, kalau orang beragama membunuh loh saudaraku, hati-hati ya. Itu emang sudah dari sana nenek moyangnya Kain itu orang yang beragama membunuh saudaranya, itu sudah begitu. Makanya kita berdoa jangan sampai kita beragama Kristen tapi beriman kepada Tuhan Yesus dan dalam hidup sehari-hari menjalani iman kita, mengikuti kemana iman kita memimpin. Kalau iman kita memimpin ke kiri, kita ke kiri. Hari Minggu iman kita bilang kanan, kanan. Kemanapun kita mengikuti iman. Dari iman kepada iman, barulah iman kita itu bertumbuh. Ya. Semoga kita mendapat kasih karunia untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.